Masalah terbesar Amerika hari ini bukan perang, bukan narkoba, tapi hutang. Hutang Amerika sudah tembus 38 triliun dolar. Angka ini bukan sekedar besar, ini sulit dibayangkan. Kalau diuangkan ke rupiah, jumlahnya sekitar 640 ribu triliun rupiah. Cukup untuk membangun infrastruktur satu negara puluhan kali. Yang bikin Amerika berdarah bukan cuma hutangnya, tapi bunganya. Setiap tahun, ratusan miliar dolar APBN habis hanya untuk bayar bunga, bukan untuk rakyat. Yang lebih mengkhawatirkan, penghasilan Amerika tidak sanggup menutup hutang ini. GDP Amerika per tahun hanya sekitar 26 triliun dolar, lebih kecil dari total hutangnya. Artinya, walaupun seluruh pendapatan negara dikumpulkan 1 tahun penuh, hutangnya tetap tidak lunas. Bahkan jika semua aset negara dijual sekalipun, Amerika tetap tidak mampu menutup hutangnya secara utuh. Kalau ini terus dibiarkan, gaji guru, dana pendidikan, layanan publik, bahkan militer bisa dipotong. Akhirnya siapa yang kena? Rakyat lewat pajak yang makin naik. Karena itu, Amerika melakukan langkah-langkah ekstrim, mencetak uang, menjual surat hutang, sampai muncul ide menjual kewarganegaraan lewat Golden Visa. Tujuannya, satu, menambal hutang raksasa ini. Masalahnya semakin berat karena sistem petrodolar mulai runtuh. Arab Saudi tidak lagi mengikat penjualan minyaknya secara eksklusif dengan dolar Amerika. Artinya, permintaan global terhadap dolar melemah dan posisi dolar sebagai mata uang dunia ikut terancam. Jika dunia tidak lagi percaya pada dolar, biaya hutang Amerika akan melonjak dan krisis bisa meledak dari dalam negeri sendiri. Itulah sebabnya Amerika sangat keras terhadap negara-negara yang meninggalkan dolar seperti Venezuela dan Iran. Ini bukan semata soal minyak atau narkoba, melainkan perang mempertahankan nilai dolar. Siapa yang dirugikan? Rakyat Amerika, negara kecil, dan stabilitas dunia. Semua ini saling terhubung. Amerika melakukan ini bukan karena kuat, tapi karena takut sistem keuangannya runtuh. Banyak orang heran, Amerika hutangnya ke siapa? Kok nggak ada yang nagih? Katanya bisa nyetak uang, tapi kenapa masih ngutang? Jawabannya sebenarnya sederhana. Amerika tidak berhutang ke satu negara. Amerika berhutang ke siapapun di dunia yang membeli surat utangnya yang disebut obligasi Amerika. China, Jepang, bank, dana pensiun, bahkan warga Amerika sendiri. Semua sukarela meminjamkan uang karena obligasi Amerika dianggap paling aman di dunia. Kenapa nggak ada yang nagih? Karena jadwal bayarnya sudah otomatis. Bunga dibayar rutin lewat kas negara Amerika, US Treasury, tanpa ditagih, tanpa ribut. Kalau telat bayar sekali saja, dunia bisa kacau. Dan Amerika tahu itu. Terus kenapa nggak nyetak uang saja? Karena nyetak uang sembarangan bikin inflasi meledak. Utang lewat obligasi itu cara lebih rapi dan terkendali. China musuh kok mau ngutangin? Karena ini bukan soal musuh atau teman. Ini soal sistem global. China ekspor barang ke Amerika dan bayarnya pakai dolar. Dolar di China harus diputar lagi supaya untung. Dan tempat paling aman tetap obligasi Amerika. Sekarang siapa yang membayar rutin hutang Amerika? Bukan The Fed atau Bank Sentral, tapi US Treasury atau Kementerian Keuangan Negara. Jadi, bagaimana perannya? US Treasury bertugas membayar hutang. The Fed menjaga agar uang tetap mengalir dan nilai dolar tetap stabil. Saat inflasi naik, The Fed mengetatkan kebijakan dengan menjual obligasi Amerika. Sebaliknya, saat ekonomi melemah, The Fed melonggarkan kebijakan dengan membeli obligasi Amerika. Semua ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai dolar dan sistem keuangan. Karena itu, Amerika tidak meminjam uang langsung ke The Fed, Jepang, apalagi China. Amerika berutang lewat mekanisme penjualan obligasi Amerika yang bisa dibeli siapa saja. Amerika selalu punya uang sebab dunia mempercayakan uangnya ke Amerika. Jadi, bagaimana jadinya jika dunia tidak mempercayakan uangnya lagi ke Amerika? Dolar runtuh, Amerika krisis. Apa itu ICE? ICE adalah aparat imigrasi Amerika. Tugas resminya menertibkan imigran ilegal. Tapi sekarang,
perannya berubah. Di Amerika hari ini, hukum seperti punya dua wajah. Kalau kamu kaya, kamu aman. Ada Golden Visa. Punya jutaan dolar, status legal bisa dibeli. Tapi kalau kamu orang biasa, imigran pekerja, atau warga yang kritis, yang datang bukan perlindungan, yang datang ICE, bersenjata, kasar, mematikan. Insiden penembakan warga sipil pun terjadi, ketegangan sosial makin tinggi, dan dari sini narasi baru dibangun. Negara sedang dalam bahaya, situasi darurat. Insiden penembakan warga sipil dan ketegangan sosial yang tinggi dimanfaatkan untuk menciptakan narasi bahwa negara sedang dalam bahaya atau darurat. Kondisi chaos ini diprediksi akan digunakan Trump sebagai alasan untuk menunda pemilu atau mengubah konstitusi agar bisa menjabat 3 periode, seperti Franklin D. Roosevelt atau Zelensky saat perang, mengubah demokrasi menjadi kediktatoran. Dunia lagi ramai, bukan karena perang, tapi karena SMS bocor para pemimpin dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah kirim SMS pribadi ke Donald Trump. Isinya santai, ajak makan malam, bahas Ukraina, Rusia, Iran, sampai Greenland. Tapi yang bikin heboh, Trump malah mempublikasikan SMS itu ke Twitter. Bukan cuma Macron, Sekjen NATO Mark Rutte juga kirim pesan ke Trump. Isinya pujian panjang lebar dan ikut dibocorkan juga. Sejak itu, sikap negara-negara mulai berubah. Prancis yang terlihat akrab dengan Amerika justru mendekat ke China dan negara BRICS. Kanada juga mulai bicara soal negara kekuatan menengah yang tidak mau terus bergantung pada Amerika. Respons Trump keras. Kanada disindir hidup karena Amerika. NATO disebut tidak tahu terima kasih dan Prancis diancam tarif impor sampai 200%. Karena kecewa dengan PBB, Trump bahkan ingin bikin organisasi baru, Board of Peace. Eropa menolak, tapi beberapa negara ikut, termasuk Indonesia. Menurut sebagian orang, langkah Indonesia dinilai aman dan cerdas, tidak kena amarah Trump dan justru bisa mengisi pasar Amerika yang ditinggalkan produk Eropa. Kesimpulannya, dunia sedang bergeser. Sekutu lama mulai menjauh, aliansi baru mulai terbentuk, dan Indonesia memilih jalan paling aman di tengah pertarungan para raksasa. Ceritanya sebenarnya sederhana. China itu pabrik dunia. Supaya pabriknya hidup, China butuh minyak murah, terutama minyak berat buat solar dan industri. Masalahnya, negara yang punya minyak berat itu sedikit. Yang paling besar, Venezuela dan Iran. Lalu apa yang terjadi? Venezuela ditekan. Presidennya ditangkap, kapal minyaknya disita. Akibatnya, minyak Venezuela yang biasanya mengalir ke China jadi berhenti. Iran juga ditekan, disangsi, ekspor dibatasi, uangnya jatuh, mata uangnya anjlok. Karena Iran hidup dari jual minyak dan pembeli terbesarnya adalah China. Kelihatannya ini seperti Iran bandel, Venezuela bermasalah, Amerika cuma menegakkan aturan. Tapi kalau dirangkai, polanya kelihatan. Amerika memutus 2 sumber minyak berat utama China, bukan dengan perang senjata, tapi dengan sanksi, penangkapan, blokade, tekanan ekonomi. Tujuannya bukan Iran, bukan Venezuela, target akhirnya China. Kalau minyak China mahal, pabrik melambat, barang naik harga, ekonomi terganggu. Ini bukan teori konspirasi rumit, ini perang energi. Di dunia sekarang, siapa kuasai minyak, dia kuasai mesin ekonomi. Dan ketika mesin China diperlambat, seluruh dunia, termasuk Indonesia, ikut kena imbasnya. Januari tahun baru ini membuka lembaran kelam sejarah dunia. Amerika Serikat diam-diam merancang skenario gila, menginvasi Greenland. Kenapa mereka senekat ini? Alasannya adalah ketakutan paranoid terhadap Rusia dan China. Amerika panik. Jika mereka tidak segera menguasai atap dunia ini, musuh bebuyutan mereka yang akan lebih dulu menaruh pangkalan militer tepat di depan pintu rumah Amerika. Prinsipnya, daripada diambil musuh, lebih baik direbut paksa. Rencana ini begitu mengerikan, sampai Jenderal Amerika sendiri menolaknya karena dianggap ilegal.
Namun Eropa sudah terlanjur marah besar dan merasa ditikam dari belakang. Pasukan NATO kini terpecah lewat operasi Arctic Sentry. Eropa mengirim armada perang ke Kutub Utara. Ironisnya, bukan untuk melawan Rusia, tapi justru untuk memblokir pasukan Amerika. Bayangkan situasinya. Sahabat lama yang dulu bersumpah saling melindungi, kini saling bidik senjata di tengah beku dan sunyinya es. Hanya karena perebutan satu pulau strategis, persahabatan Barat kini berada di ambang kehancuran total. Kejadian ini terjadi awal Januari 2026, tepatnya 3 Januari. Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar-besaran ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Alasan resminya sederhana. Amerika menuduh Maduro terlibat narkoba internasional. Sejak 2020, ia dituding memimpin kartel of the Suns dan menyelundupkan narkoba ke Amerika. Bahkan kepalanya dihargai 50 juta dolar AS. Tapi banyak pihak percaya ini bukan cuma soal narkoba. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Dan setelah penangkapan itu, Donald Trump secara terbuka mengatakan Amerika akan mengambil alih pengelolaan minyak Venezuela sebagai ganti rugi aset perusahaan AS yang dulu dinasionalisasi. Operasinya disebut sangat cepat dan terencana. Amerika diduga sudah lama memantau Maduro, lokasi, jadwal, hingga sistem keamanannya. Sekitar pukul 2 dini hari, operasi dimulai. Listrik dan internet Caracas padam. Langit dipenuhi drone dan pesawat tempur. Markas militer diserang untuk melumpuhkan perlawanan. Maduro berada di Fort Yuna, fasilitas militer utama. Pasukan khusus Amerika masuk. Maduro dan istrinya sempat mencoba kabur ke bunker, namun akhirnya tertangkap. Bentrokan terjadi, tembakan terdengar, ledakan kecil muncul, warga panik. Beredar isu senjata ultrasonik yang membuat orang lemas dan mimisan, meski tak pernah terbukti resmi. Yang pasti, korban jiwa nyata. Sekitar 75 hingga 83 orang tewas, lebih dari 100 luka-luka. Korban berasal dari militer, pengawal, dan warga sipil. Maduro lalu diborgol, dibawa ke kapal militer Amerika di Laut Karibia, dan diterbangkan ke New York. Di sana, ia diperlakukan bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai tersangka kriminal. Dunia terbelah. Sebagian rakyat Venezuela merayakan, sebagian lain marah karena kedaulatan dilanggar. Rusia, China, dan Iran mengecam keras Amerika. Dan dunia pun bertanya, apakah kita memasuki era baru di mana negara kuat bisa menangkap pemimpin negara lain atas nama hukum dan kepentingan sendiri? Suatu hari dunia dikejutkan oleh satu kabar. Seorang presiden dari negeri jauh ditangkap di luar negaranya sendiri. Ia datang sebagai tamu negara, tapi pulang sebagai tersangka. Yang menangkap bukan negara kecil, melainkan negara besar yang punya kekuatan hukum, militer, dan pengaruh ke seluruh dunia. Saat negara ini bertindak, banyak yang memilih diam. Bukan karena setuju, tapi karena tahu resikonya. Presiden itu kemudian dituduh sebagai gembong narkoba. Tuduhan berat. Berita menyebar cepat. Belum ada sidang, belum ada pembelaan. Tapi di mata dunia, vonis seolah sudah dijatuhkan. Namun banyak orang mulai bertanya, mengapa kasus ini begitu keras dan cepat? Jawabannya perlahan muncul. Negeri itu menyimpan cadangan minyak besar. Dan di dunia ini, minyak sering lebih berharga daripada keadilan. Kisah ini mengingatkan kita satu hal. Di panggung dunia, yang kuat sering menulis aturan, yang lemah harus menerima. Dan kita hanya bisa menonton sambil bertanya, ini soal hukum atau soal kekuasaan? Situasi di Iran kini semakin mencekam. Protes besar meledak akibat ekonomi yang runtuh. Harga makanan melonjak dan uang tak lagi bernilai. Di jalanan, demonstran meneriakan tuntutan perubahan. Namun pemerintah Iran menuduh aksi ini disusupi agen Amerika yang memprovokasi rakyat untuk menggulingkan pemerintahan saat ini dan menghidupkan kembali rezim kerajaan Pahlavi. Tuduhan itu menguat ketika putra mahkota Pahlavi yang lama diasingkan dan tinggal di Amerika secara terbuka mendukung demonstrasi. Bagi pemerintah Iran, ini bukan kebetulan, melainkan bentuk campur tangan asing. Dampaknya sangat tragis. Hingga kini, jumlah korban tewas belum pasti. Berbagai lembaga hak asasi manusia melaporkan angka yang berbeda-beda,
dari ribuan hingga puluhan ribu orang. Perbedaan ini terjadi karena pemadaman internet, pembatasan media, dan sulitnya verifikasi di lapangan. Laporan menyebut anak-anak dan warga sipil ikut menjadi korban, dengan ribuan orang tewas akibat peluru tajam dan sniper. Lebih dari 18.000 orang ditangkap dan ribuan lainnya terluka. Pemerintah menyebut para korban sebagai perusuh atau teroris, sementara aktivis menyebutnya pembantaian. Inilah Iran hari ini. Rakyat terjepit di antara penderitaan ekonomi, kekerasan negara, dan pertarungan kekuatan global.